Saya ingat ya, saya pertama sekali masuk ke Sangiran itu tahun 1976. Waktu itu saya masih mahasiswa doktoral, ikut penelitian Profesor Yaakob. Jadi kerjasama antara Balai Arkeologi Jogja dengan Laboratorium Antropologi Ragawi Universitas Gadjah Mada. Dan kami meneliti di wilayah Suruhan, daerah Karanganyar. Kondisinya sangat berbeda dengan sekarang ya. Ketika saya pertama sekali memasuki wilayah Sangiran untuk penelitian ya, pada waktu itu lingkungan Sangiran itu gersang sekali. Tidak ada pohon. Sangat sulit mencari satu pohon saja. Dan cara-cara hidup penduduk setempat pun sangat berbeda dengan sekarang. Saya masih ingat penduduk setempat itu mandi di bulak, ya, air yang tersimpan di satu cekungan-cekungan di sawah itu rame-rame pagi dan sore, ya, di situ semuanya. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Sekarang lingkungannya sudah hijau, ya, dan tanahnya sudah semakin subur karena sudah menyimpan air. Dalam konteks penelitian, ya, pada waktu itu memang belum rame ya, para peneliti belum banyak yang datang ke Sangiran untuk meneliti. Tapi setelah Profesor Yaakob aktif meneliti Sangiran, ada semacam sinergi antara Profesor Yaakob dengan dua ahli lain, yaitu ahli pertama-tama bangsa Indonesia, Profesor Yaakob di bidang paleoantropologi, yaitu manusia purbanya, Profesor Suyono yang mengepalai Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, ahli di bidang arkeologi, dan Profesor Sartono itu geolog dari Institut Teknologi Bandung. Jadi tiga profesor ini bersinergi merancang pengembangan penelitian di Indonesia pada umumnya dan di Sangiran pada khususnya. Nah, hasil dari penelitian mereka itu menjadi dasar pengetahuan kita pada masa sekarang. Ya, di Sangiran ini sebetulnya kita bisa meninjau satu jangka waktu sangat panjang, yaitu yang menutupi hampir bagian pertama dari yang kita suka sebutkan zaman kuarter. Zaman kuarter itu suatu periode dalam sejarah bumi di mana iklim sering berubah, sehingga geografi dan lingkungan sering berubah, dan manusia muncul. Sudah banyak temuan ya, yang sebetulnya sudah diteliti oleh banyak peneliti ya, dari sejak zaman dulu ada Wedenslee, ada Koningswald sendiri gitu ya. Tetapi ada juga koleksi-koleksi temuan baru yang semua orang belum pernah melihat. Apalagi katakanlah itu mendapatkan uraian tentang temuan-temuan baru tadi itu. Nah, atas dasar ini saya harus memberikan uraian mengenai temuan-temuan baru itu digabungkan dengan temuan lama. Jadi materi untuk S3 saya adalah seluruh fosil-fosil Homo erectus yang ditemukan di Indonesia, terutama di Jawa ya. Memang belum ada ketemu Homo erectus di luar Jawa ya. Bisa dari Trinil, dari Ngandong, dari Sangiran sendiri, dari Pati Ayam, dari Gedung Brubus dan sebagainya, untuk melihat tentang keragaman. Jadi bagaimana mereka itu sebetulnya, apakah itu sebuah spesies tunggal, apakah spesies ganda, apakah hanya satu, lalu bagaimana mereka itu berevolusi selama kira-kira 1 juta tahun terakhir di Pulau Jawa itu. Yang kita terima sampai sekarang di Sangiran itu ya, kalau untuk jenis manusia purba ini lebih dari 100 individu lah gitu ya. Dan ini baru sekitar 40% lah dari apa yang dimiliki oleh Sangiran. Karena yang 60% itu masih terpendam di endapan-endapan ya Sangiran sekarang yang luas sekali, 8 kilo kali 7 kilo itu ya. Jadi yang pemahaman kita tentang apa itu evolusi manusia, evolusi binatang ataupun evolusi budaya sendiri
tentang Sangiran itu baru sekitar 40%. Kita di masa depan masih akan kita temukan artefak alat batu, masih akan kita temukan manusia purbanya, dan masih akan kita temukan banyak sekali fosil-fosil binatang. Ya, pandangan-pandangan yang mewarnai ya pemahaman tentang kehidupan purba di dunia dengan penemuan dari Sangiran. Yang pertama yaitu tadi adanya migrasi manusia purba dari Afrika, out of Afrika. Jadi itu ada dua gelombang migrasi. Satu yang tertua, out of Africa one, ya, keluarnya dari Afrika yang pertama, yang data-datanya dimulai di sekitar 1,8 juta tahun. Dan buktinya kita temukan di sini. Yang kedua adalah out of Africa 2 atau yang kedua, gelombang kedua, juga data-datanya kita temukan di sini. Itu sumbangan yang pertama dari Sangiran untuk dunia. Yang kedua menyangkut peralatan manusia purba. Kalau tahun 80-an ke bawah, para ahli cenderung mengatakan Homo erectus atau manusia purba yang hidup di Jawa tidak membuat alat-alat batu atau tidak mengenal teknologi alat-alat batu. Tetapi berkat penemuan-penemuan dari Sangiran, pendapat itu tidak benar. Homo erectus ternyata membuat juga alat-alat dari batu. Tentu mereka juga membuat alat-alat dari bahan lain, misalnya dari tulang-tulang hewan yang sudah tidak dipakai lagi, atau dari bambu dan kayu. Ya, sebagai daerah tropis ya kaya sekali dengan pohon dan bambu. Nah, tentu mereka memanfaatkan itu. Masalahnya penelitian tidak menemukan lagi sisa-sisa dari bahan organik itu karena sudah punah termakan waktu. Sumbangan Sangiran untuk prasejarah Indonesia jelas sangat-sangat penting ya. Jadi ibarat prasejarah Indonesia itu terdiri dari 20 lembar misalnya, Sangiran itu mengisi lembar-lembar pertama. Artinya mengisi sejarah kehidupan yang tertua. Ya, tanpa data dari Sangiran, pengetahuan kita tentang kehidupan purba yang tertua itu masih banyak kekosongan-kekosongan. Jadi di sini pentingnya Sangiran, ya, memberikan pemahaman bagi kita dari mana asal-usul manusia purba itu, bagaimana kehidupannya, bagaimana proses adaptasi dan interaksinya terhadap lingkungan, hingga dia bisa berkembang turun-temurun sampai ratusan ribu atau jutaan tahun yang lalu. Indonesia itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan evolusi yang ada di dunia tadi itu, dia mengisi sementara ini baru pada Homo erectus dan Homo sapiens. Jadi dua jenis manusia yang terakhir. Sehingga katakanlah riwayat evolusi manusia di Indonesia itu kira-kira 1,5 juta tahun ya. Tetapi kelebihannya di Sangiran atau kelebihan di Indonesia itu, dia sangat identik dengan Javamen tadi itu yang sudah terkenal sejak Dubois 1891 melongsin tentang temuannya dari Trinil. Dan ini kebetulan Jawa ini menjadi tanah tua yang memberikan konotasi Javamen tadi itu, dan ini dikenal di seluruh dunia dalam konteks evolusi manusia, sehingga mereka juga sangat menghargai temuan-temuan dari Jawa. Nah, itu posisinya. Kalau dari segi evolusi cuma 1,8 juta kira-kira, tetapi dari segi historis ya, karena Homo erectus pertama itu ditemukan di Trinil, termasuk yang dari Indonesia ini. Saya mempunyai kotak didayu ini 3x3 meter. Saya perdalam lagi hanya 1/4 ukuran. Tahu-tahu saya sampai kepada lapisan pasir, dan di situ saya ketemu fosil, saya ketemu lagi alat-alat batu. Saya buka semuanya dalam satu ketebalan 1 meter itu saya mendapatkan 220. Wah, ini adalah alat yang ditunggu oleh dunia itu sebetulnya. Ini adalah alat dari Homo erectus archaik yang ada di Sangiran. Dan ini kemudian saya
melakukan presentasi di Manila tahun 2006, kemudian ada di Science dan sebagainya, sampai akhirnya dunia melihat bahwa Sangiran itu ternyata mempunyai alat yang tua, 1,2 juta tahun. Nah, itu adalah hasil dari perburuan artefak selama 7.000 tahun, dan ini jawabnya ada di sini gitu loh ya. Untuk dunia, Sangiran jelas memberikan sumbangan yang tidak kalah pentingnya. Apa itu misalnya? Ya, kehidupan manusia purba kita tahu hanya ditemukan sisanya di beberapa tempat. Tidak banyak, bisa dihitung dengan jari. Situs-situs di Afrika, kemudian beberapa situs di Eropa, di Asia itu ada di Cina, dan di kita ada beberapa temuan kecil seperti di India dan tempat lainnya. Tetapi Indonesia sebagai lokasi yang terjauh ya dari Afrika atau dari asal usul manusia purba itu menjadi sangat-sangat penting. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa Indonesia lah jarak yang terjauh yang bisa dicapai Homo erectus dalam pengembaraannya selama hidupnya. Itu sebabnya ketika literatur, ketika diskusi-diskusi ilmiah tentang sejarah purba ada, Sangiran selalu ada di situ. Sangiran tidak pernah tertinggal, dan Sangiran memberikan banyak pengetahuan tentang kehidupan purba itu. Sangiran terkenal sejak tahun 1930-an. Hampir di seluruh dunia. Penemuan yang paling menarik tahun berapa, 34 atau dipublikasikan mungkin tahun 37, dan itu sangat diakui di seluruh dunia. Di sini ditemukan manusia pertama yang menjadi penghuni pulau. Sejarah itu sangat penting dalam evolusi manusia. Waktu naik turun muka air laut, ternyata manusia beserta juga hewan-hewan bisa mencapai ujung dari semenanjung Eurasia ini, dan Jawa itu adalah memang di ujung batas benua Asia. Manusia bisa masuk sampai sini, kemudian waktu naiknya lagi muka air laut menjadi penghuni pulau pertama. Dan di sini, di Sangiran ini, terdapat jejak pertama dari pendatang baru yang membawa tradisi budaya yang sangat khas. Suatu tradisi budaya disebut dalam lingkungan penelitian Achelean. Tradisi budaya itu lahir di Afrika sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Kemudian dibawa oleh manusia dari Afrika sampai ke India lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Dan dari situ menyebarluaskan di hampir seluruh Eurasia. Termasuk di Eropa Barat sekitar 600.000 tahun yang lalu, tapi lebih dulu sampai Jawa sekitar 800.000 tahun yang lalu. Museum itu fungsinya adalah membuka apa yang disamarkan oleh tanah. Tetapi jelas masa depan situs tergantung juga pada penemuan yang akan terjadi. Dan itu memang tugas peneliti, yaitu menyatakan bukan di mana akan dilakukan penemuan, tetapi di mana mungkin dilakukan penemuan baru. Sangiran adalah salah satu proses di awal ketika kita belajar tentang kemanusiaan yang akhirnya berjalan waktu sampai sekarang menjadi seperti ini kita ini. Nah, proses seperti ini perlu dipahami mereka, sehingga mereka bisa memahami siapa diri mereka sendiri, terutama para generasi muda ini. Jadi akhirnya kalau saya paham diri saya sendiri, maka jati diri saya itu akan mudah dirunut ke belakang dan lebih kolektif lagi menjadi suatu jati diri bangsa. Sehingga
kita mengetahui sejarah masa lalu kita mengenali proses yang sudah kita lakukan, dan kita mengetahui jati diri bangsa kita sendiri. Sehingga hal seperti sangat perlu untuk mengatakan siapa kita sebenarnya. Saya tidak diciptakan baru kemarin, tapi saya merupakan produk dari proses evolusi yang sangat panjang. Sangiran dan kita adalah dua kutub yang sedang berhadapan, dan diantaranya itu ada sebuah sejarah yang sudah kita tinggalkan. Dengan memahami semua itu, kita lebih tahu paham dalam riwayat bangsa ini jadi diri bangsa. Karena ada yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mengetahui jati diri mereka sendiri, mengetahui masa lalu mereka.